Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, sebelum video dimulai ada Saweria dari Sensubing lagi ya. Yumin bikin satu hari 2 kali upload, nanti ditambahin Sawerianya Min. Yang bulan lalu memang Mimin tuh bikin 2 video ya dalam sehari. Tapi satu videonya tuh durasinya 16 menit teman-teman. Kalau untuk sekarang Mimin belum bisa ya, masih ada kesibukan yang lain. Ditunggu aja, semoga ada waktu gitu kan. Nah untuk ini Kak atau Bang Sensubing, semoga lancar rezekinya, sehat selalu ya. Amin. Kita langsung ke videonya. Pada saat ini Patria Dewa Manhuang mengepalkan tangan kanannya dengan erat, membanting dada kirinya dengan keras, berlutut dengan satu lutut, dan berteriak dengan suara serak. Bawahan memberi hormat pada Tuan. Saat kedua patriark berlutut dan menyembah, lebih dari 700.000 dewa dari kedua klan menangis kegirangan, menekankan tangan kanan mereka di dada kiri mereka, berlutut dengan satu lutut, dan berteriak serempak. Bawahan memberi hormat pada Tuan. Suara 2 klan dewa raksasa begitu keras sehingga memekakan telinga dan berlama-lama di kehampaan untuk waktu yang lama. Tanyun menatap semua dewa raksasa dan berkata dengan keras, "Tidak akan terlalu lama, aku akan menuntun kalian untuk mendapatkan kembali kekuatan kalian, dan biarkan alam dewa Hongmeng sekali lagi bergetar karena 2 klan kalian." Mendengar kata-kata Tanyun yang nyaring dan kuat, semua mata dewa raksasa mengungkapkan kilau yang menyenangkan. Darah dalam tubuh mereka tampaknya mendidih saat ini. Setelah waktu yang lama, Tanyun meminta para dewa untuk bangun dan hendak pergi menuju monumen Dewa Shenchuan mencari Dongfang Yushu. Patriark Dewa Honghuang membungkuk dan berkata, "Tuan, sudah lama sekali sejak nenek moyang dari 2 klan pergi ke benua hukuman surgawi. Sebelum pergi, kedua nenek moyang mengatakan bahwa mereka akan mati, dan mereka juga mengatakan bahwa kamu berinkarnasi di benua hukuman surgawi. Apakah kamu tahu bagaimana nasib mereka berdua?" Saat berbicara, Patriark Dewa Honghuang menatap Tanyun dengan penuh harapan. Hal yang sama berlaku untuk dewa lainnya. Meskipun mereka menduga bahwa nenek moyang mereka mungkin tidak lagi hidup, namun nenek moyang masih memiliki kesadaran ilahi yang tertinggal. Melihat mata para dewa raksasa yang penuh harapan, Tanyun menghela nafas dan berkata, "Penguasa Dewa Honghuang dan penguasa Dewa Manhuang, mereka membawa leluhur kalian pergi ke benua hukuman surgawi, dan mereka semua binasa." Begitu kata-kata ini terdengar, 2 klan dewa raksasa di antara hadirin semuanya sedih dan menangis. Tanyun berdiri di udara dan menatap semua orang. "Mereka telah meninggal. Jangan terlalu sedih. Sekarang aku akan pergi ke monumen Dewa Shenchuan untuk mengunjungi Yushu, dan kemudian aku memiliki sesuatu untuk kalian." Mendengar ini, Patriark Dewa Manhuang menyeka air matanya dan berkata dengan hormat, "Tuan, tolong ikuti aku." Setelah itu, Patriark Dewa Manhuang memandang kedua klan dewa raksasa dan berkata, "Semuanya pergi dan tunggu di luar aula utama." Mendengar itu, 2 klan dewa raksasa naik ke udara dan terbang menuju kedalaman hutan kuno. Hanya 2 patriark yang menemani Tanyun. Di bawah bimbingan kedua patriark, Tanyun terbang sejenak dan datang ke area tengah tanah yang lebat. Tanyun melihat sebuah prasasti setinggi 10.000 kaki. Sebening kristal berdiri di langit. Di dalam monumen, bayangan halus berbaring dengan tenang di dalam. Wanita itu setinggi 100 kaki, mengenakan gaun kuning muda, dengan sosok anggun dan wajah yang membuat semua makhluk hidup terpana. Dia adalah roh Dongfang Yushu. Dia sepertinya tertidur, berbaring dengan tenang di monumen Shenchuan, mengabaikan perubahan di langit dan segalanya. Dia hanya berbaring di sana dengan tenang seperti putri tidur. Patriark Dewa Manhuang memandang Tanyun dan berkata dengan hormat, "Tuan, jiwa nenek moyang sedang tertidur. Kamu harus berteriak keras sebelum dia bisa bangun." "Baiklah kalau begitu." Tanyun mengangguk, naik ke udara, tergantung di depan monumen Dewa Shenchuan, mengelus dinding monumen dengan kedua tangan, dan berseru, "Yushu, aku kembali, bangunlah." Menghadapi teriakan Tanyun, Dongfang Yushu masih belum membuka matanya. Di saat berikutnya,
Tanyun terus memanggilnya, namun dia masih tidak menjawab sama sekali. Tiba-tiba, firasat tidak menyenangkan muncul. Tanyun melihat kembali ke arah dua patriark dengan cemas. Lalu dia bertanya, sudah berapa lama sejak Yusuf bangun terakhir kali? Patriark Dewa Manhuang berpikir sebentar, lalu dia berkata, laporkan kepada Tuan, jika bawahan ingat dengan benar, sudah 100.000 tahun sejak terakhir kali nenek moyang bangun. Terakhir kali, nenek moyang hanya bangun sesaat, dan kemudian kehilangan kesadaran lagi. Wajah Tanyun sangat berubah. 100.000 tahun yang lalu, setelah bangun sejenak, dia jatuh koma. Ini tidak baik. Tanyun segera melepaskan kesadarannya, menembus ke dalam monumen Dewa Shensuan, menyelimuti roh Dongfang Yushu, dan mulai memeriksa situasinya saat ini. Saat dia memeriksanya, wajah Tanyun menjadi lebih pucat. Dia menemukan bahwa Yushu benar-benar jatuh koma, dan tidak akan bangun lagi mulai sekarang. Tuan, apakah ada cara menyelamatkannya? Patriark Dewa Manhuang bertanya dengan ekspresi sedih. Tanyun mengangguk. Masih ada cara. Tapi aku butuh 2 hal sebelum aku bisa membantunya membangun kembali tubuhnya. Mendengar ini, Patriark Dewa Manhuang berkata dengan penuh semangat. Tuan, 2 hal mana yang kamu butuhkan? Nada suara Tanyun menegaskan. Ini membutuhkan teknik penyembuhan elf yang hebat dan pembentukan ulang jiwa dan pikiran dari batu dewa. Setelah itu, Tanyun berkata, Subing, kalian semua keluar. Kemudian di bawah tatapan terkejut dari 2 patriark, Shen Subing, Yukin, dan yang lainnya, serta 12 binatang buas, termasuk kera iblis dan singa naga emas. Mereka muncul dari kehampaan di belakang Tanyun. Orang-orang dan binatang buas yang berada di pagoda Ling Xiao sebelumnya telah melihat apa yang terjadi di luar, dan mereka tahu bahwa 2 klan dewa raksasa di depan mereka adalah para patriark. Tetapi kedua patriark itu tidak tahu siapa orang-orang ini. Tanyun memandang kedua patriark dan berkata, ini adalah orang-orangku. Aku akan memperkenalkan mereka kepada kalian nanti. Setelah berbicara, Tanyun memandang Shen Subing dan bertanya, Subing, aku ingat bahwa di masa lalu ketika kita menikah, ayahmu memberimu batu dewa yang membangun kembali jiwa. Apakah kamu tahu di mana batu dewa itu sekarang ini? Shen Subing menganggukkan kepalanya dan berkata, batu dewa itu ada di kuil harta karun di istana Hongmeng kita. Sulit untuk mengatakan apakah itu masih ada atau tidak. Tetapi aku pikir Ling Xia Tianzun pasti tahu di mana batu itu. Setelah itu, Shen Subing berkata dengan lembut, aku tahu kamu benar-benar ingin segera menyelamatkan Yushu, tetapi itu akan memakan waktu. Pertama-tama, kita harus menemukan klan elf, dan kemudian ketika kita kuat, kita bisa menyelinap ke bekas mansion kita untuk menemukan batu dewa yang membentuk ulang jiwa. Mendengar ini, Tanyun mengangguk. Ya, kamu benar. Kemudian Tanyun melihat ke arah kerumunan dan berkata, aku ingin menemani Yushu sendirian. Kalian dan 2 patriark pergi dulu. Baiklah, Shen Subing mengangguk dan mengikuti kedua patriark. Mereka terbang di udara. Tanyun berdiri di udara, menatap Dongfang Yushu di seberang dinding monumen yang jernih, dengan sentuhan kelembutan di matanya. Yushu, ini Tuan. Tuan telah kembali untuk menyelamatkan dirimu. Tuan akan bekerja keras untuk berkultivasi. Di masa depan, aku akan menemukan klan F, dan kemudian menemukan batu dewa yang membentuk ulang jiwa, dan aku akan dapat membantumu membentuk kembali tubuhmu. Tahukah kamu, ketika aku melihat gambar ingatanmu di alam fana, aku belajar dari gambar itu bahwa kamu masih memiliki jiwa yang disegel saat ini. Aku benar-benar merasa bahagia. Kata-kata yang kau akui padaku saat itu masih segar dalam ingatanku. Aku berjanji padamu bahwa setelah aku menyelamatkanmu, aku akan memilih hari yang baik untuk menikahimu. Setelah setengah jam, Tanyun berkata dengan penuh kasih sayang, lalu berbalik dan terbang. Tidak lama setelah Tanyun pergi, bulu mata panjang Dongfang Yushu bergetar, dan air mata menembus belenggu kelopak mata dan mengalir keluar. Jelas, dia mendengar kata-kata Tanyun dalam keadaan koma. Dia benar-benar ingin membuka matanya, tetapi dia sangat lemah. Kelopak matanya seperti menekan 2 gunung. Itu sangat berat. Tanyun mencapai kedalaman hutan kuno setelah terbang di langit selama 2 detik. Jauh di dalam hutan, ada istana besar dan indah. Itu adalah Aula Dewa Manhuang. Aula ini adalah kediaman Dongfang Yushu di masa lalu. Pada saat ini,
di hutan di luar aula utama. 300.000 klan Manhuang dan lebih dari 400.000 klan Honghuang berdiri dengan rapi di depan para dewa raksasa. Shen Shubing, kerumunan dan binatang buas berhenti. Semua orang menunggu kedatangan Tan Yun. Seberkas cahaya ungu turun dari langit, berubah menjadi Tan Yun berbaju ungu dan muncul di samping Shen Shubing. Bawahan ini telah melihat Tuan. Kedua patria memimpin dua klan dewa raksasa mengepalkan tangan kanan mereka erat-erat ke dada kiri mereka dan berlutut dengan hormat menghadap Tan Yun. Tan Yun tersenyum sedikit. Kedua dewa raksasa itu berdiri dengan hormat. Tan Yun memandang para dewa dan berkata dengan keras, "Selanjutnya, izinkan aku memperkenalkan orang-orang di sebelahku. Ini Shen Shubing, mantan Raja Dewa Ruang dan Waktu, dan juga mantan istriku. Sekarang setelah bereinkarnasi sebagai manusia, dia menikahiku lagi." Mendengar itu, para dewa raksasa memandang Shen Shubing dan membungkuk dalam-dalam. Bawahan telah melihat Nyonya Shen. Shen Shubing mengangguk sedikit sebagai salam. Tan Yun menambahkan, "Ini adalah Nanggong Yukin, Tang Mengyi, Si Hong Xiao, Gong Sun Roxi, Tang Xinying, dan Dante Xianer. Mereka juga istriku." Mendengarkan perkenalan Tan Yun, hati keenam gadis itu semanis madu. Bawahan memberi hormat pada para nona. Para dewa raksasa memandang keenam gadis itu dengan hormat. Pada saat ini, Tan Yun memandang Ouyang Qianqian dan Feng Qingcheng dengan tulus dan memperkenalkan, "Ini Ouyang Qianqian dan Feng Qingcheng. Mereka adalah tunanganku. Keduanya adalah Zenji dan Fang Ziqing. Mereka adik perempuanku." Setelah Tan Yun memperkenalkan semua orang, para dewa raksasa melihat orang-orang di samping Tan Yun. Mereka tahu bahwa tidak ada dari orang-orang ini yang bisa disinggung oleh mereka. Berdiri di samping Ouyang Qianqian, Ouyang Duantian menatap Tan Yun dengan kebaikan dan kegembiraan. Dia tahu bahwa putrinya telah menemukan menantu yang baik untuknya. Tan Yun memandang Toba Yingying dan memperkenalkannya. Dia adalah Toba Yingying, dan dia adalah reinkarnasi dari mantan penguasa dewa klan surgawi. Begitu kata-kata ini keluar, mata para dewa raksasa yang menatap Toba Yingying penuh dengan rasa hormat. Mereka tahu bahwa di masa lalu, penguasa dewa klan surgawi memiliki kekuatan terkuat dan strategi terkuat di antara 12 jenderal besar di bawah komando Tan Yun. Selanjutnya, Tan Yun memperkenalkan 12 binatang, termasuk singa naga emas, kera iblis, dan moer kepada para dewa raksasa. Ketika para dewa raksasa mengetahui bahwa singa naga emas dan kera iblis adalah murid dewa naga emas dan dewa naga iblis, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Ketika para dewa raksasa mendengar bahwa Tan Yun memperkenalkan Moer sebagai klan naga iblis bercakar 12 yang nyata, mereka merasa sangat baik. Dalam hati mereka, apakah itu klan naga bercakar 12 atau klan lainnya yang mengikuti Tan Yun di masa lalu, mereka semua akan merasa sangat ramah satu sama lain. Karena mereka tahu bahwa leluhur mereka dan 10 penguasa dewa lainnya yang mengikuti Tan Yun dapat dikatakan sebagai teman hidup dan mati. "Anak kecil, kamu keluar juga," Tan Yun berkata kepada gadis klan roh ganas di pagoda Ling Xiao. Gadis itu keluar dari udara tipis dari sisi Tan Yun dan segera berlutut di tanah. Dia berkata, "Bawahan dari klan roh ganas bernama Xiao Ying memberi hormat pada Tuan. Bawahan menggigit Tuan sebelumnya bawahan pantas mati." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Mereka yang tidak tahu tidak bersalah, kamu bangunlah." "Terima kasih Tuan." Xiao Ying tidak bangun. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun. Air mata menetes. "Tuan, maukah kamu membahaskan dendam orang tuaku di masa depan?" Tan Yun membuang senyumnya dan berkata dengan keras, "Itu pasti akan terjadi." "Terima kasih Tuan." Xiao Ying perlahan berdiri setelah menangis sebagai tanggapan. "Xiao Ying, apakah kamu tahu di mana klanmu?" tanya Tan Yun. "Aku tidak tahu." Xiao Ying berkata dengan jujur. "Ketika ayah dan ibuku membawaku dan bersama anggota klan untuk melarikan diri, kita terpisah dari klan." Shen Shubing membungkuk dan memegang Xiao Ying di tangannya. Xiao Ying patuh dan tidak menangis lagi. "Di masa depan, kakak akan membawamu dan membantumu menemukan klanmu." "Baiklah, terima kasih kakak Shen." Xiao Ying mengangguk. Pada saat ini, Tan Yun mengulurkan tangannya dan memegang Nanggong Yukin. Dia melayang ke langit dan berdiri di langit. "Suamiku, apa yang kamu lakukan?" Nanggong Yukin bingung. "Tentu saja, aku ingin kamu memimpin klan Dewa Honghuang. Apakah kamu percaya diri?" kata Tan Yun. Nanggong Yukin tampak serius.
Suamiku, aku percaya diri. Pada saat ini, lebih dari 400.000 dewa Hong Huang di bawah memandang Nanggung Yukin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Tuan ingin istrinya memimpin mereka. Tan Yun melihat tatapan para dewa Hong Huang, lalu dia berkata, mulai sekarang, istriku Nanggung Yukin adalah penguasa dewa Hong Huang yang baru. Alasan mengapa dia menjadi pemimpin kalian bukan karena dia adalah istriku, tetapi karena dia telah memperoleh warisan penguasa dewa Hong Huang dan mempraktikkan teknik pedang penghancur besar. Begitu kata-kata ini keluar, semua dewa Hong Huang melebarkan mata mereka. Tan Yun memandang Nanggung Yukin ke samping dan mengangguk seolah menunjuk. Nanggung Yukin membalik tangan batu giok tanpa tulang, dan pedang ilahi yang memancar atmosfer memuncul dari udara tipis. Melihat pedang ilahi di tangan Nanggung Yukin pada saat ini, semua dewa Hong Huang tampaknya melihat penguasa mereka, yaitu Buiksu atau keabadian. Dalam sekejap, air mata mengaburkan pandangan mereka. Hembusan angin bertiup, mengganggu rambut putih seperti air terjun milik Nanggung Yukin. Tetapi itu tidak dapat mengganggu pandangan tegas di matanya yang indah. Mulai sekarang, aku Nanggung Yukin adalah penguasa klan Dewa Hong Huang. Suamiku mengatakan kepadaku bahwa penyesalan terbesar dari Buiksu adalah bahwa dia tidak bisa menemani suamiku untuk melawan musuh lagi. Aku akan memenuhi keinginannya dan memimpin kalian untuk mengikuti suamiku dan melawan musuh. Biarkan alam Dewa Hongmeng gemetar karena kita. Mendengar itu, lebih dari 400.000 dewa Hong Huang semua berlutut dengan satu lutut dan berteriak serempak. Bawahan memberi penghormatan kepada penguasa. Setelah Nanggung Yukin meminta para dewa Hong Huang untuk bangun, Tan Yun menatap kedua klan dewa dan berkata, saat itu, aku bertemu Yusuf di pagoda iblis yang berada di Amphana. Dialah yang memberitahuku bahwa kalian bersembunyi di sini. Sebelum dia menghadapi kematian di Amphana, dia mengumpulkan senjata yang ditinggalkan oleh leluhur kalian setelah mereka mati. Sekarang, senjata itu ada di tanganku. Selanjutnya, aku akan membagikannya sesuai basis kultivasi. Dewa raksasa dari kedua klan senang dan sedih saat ini. Kabar baiknya adalah akhirnya ada senjata, dan itu adalah senjata yang digunakan oleh para leluhur. Sedih memikirkan kematian leluhur mereka. Saat Tan Yun memikirkannya, cincin abadi di antara jari-jarinya sering berkedip, dan kapak dewa serta palu dewa terbang keluar, tergantung di kehampaan. Tan Yun berkata dengan keras, Dewa Hong Huang menggunakan kapak surgawi, dan Dewa Man Huang menggunakan palu surgawi. Ada 168.000 kapak dewa dan 109.600 palu dewa di sini. Setiap palu dewa dan kapak dewa diwarnai dengan darah musuh yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, dan masing-masing adalah senjata dewa berkualitas tinggi. Mendengar itu, para dewa raksasa terkejut. Mereka tahu bahwa senjata artefak dibagi menjadi tingkat 1 hingga 12, dan di atas urutan 12 adalah senjata artefak dewa rendah, artefak dewa menengah, artefak dewa atas, dan akhirnya artefak dewa tertinggi. Keberhargaan artefak dewa tertinggi dapat dibayangkan. Oke guys, untuk nama tingkatan senjata ini belum fix ya. Biasanya ada perubahan di chapter-chapter selanjutnya. Jadi ditunggu aja ya. Oke, kita lanjut. Memandang patriark dewa Hong Huang dan Man Huang, Tan Yun lalu bertanya, bagaimana ranah kalian berdua dan dua klan dewa raksasa sekarang ini? Patriark dewa Hong Huang dengan hormat berkata, laporkan kepada Tuan, bawahan adalah kaisar suci tingkat 9. Tan Yun tertegun sejenak dan kemudian menjadi sangat bersemangat. Kita harus tahu bahwa ranah di alam para dewa berawal dari dewa manusia, dewa bumi, dewa surgawi, semi suci, suci, raja suci, kaisar suci, raja dewa, dan Tianzun. Patriark dewa Hong Huang berkata lagi, ada total 435.000 dewa Hong Huang. Di antara mereka, ada lebih dari 300.000 di bawah ranah dewa bumi. Ada 81.000 dewa surgawi, lebih dari 30.000 semi suci, lebih dari 20.000 di ranah suci, dan 620 raja suci. Hanya satu dari mereka di kaisar suci. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk puas dan berkata, kamu dapat menyimpan kapak dewa ini dan memberikannya kepada semua orang di atas dewa bumi.
30.000 sisanya akan diberikan kepada siapapun yang dipromosikan menjadi Dewa Bumi terlebih dahulu. Patriark Dewa Hongwang berkata dengan hormat, "Baik Tuan." Kemudian, Tanyun mengetahui dari Patriark Dewa Manhuang bahwa dia adalah Kaisar Suci tingkat 8. Di antara para Dewa Manhuang, ada lebih dari 90.000 orang di atas Dewa Bumi. Di antara mereka ada lebih dari 60.000 dewa surgawi, lebih dari 20.000 rana semi suci, 9.300 rana suci, dan 408 raja suci. Tanyun menyerahkan 196 palu dewa kepada Patriark Dewa Manhuang dan memintanya untuk memberikan satu kepada masing-masing Dewa Manhuang di atas rana Dewa Bumi. Biarkan kelebihannya tetap disimpan. Jika ada yang dipromosikan menjadi Dewa Surgawi terlebih dahulu, itu akan diberikan kepadanya. Setelah mengatur semuanya, Tanyun memandang kedua klan Dewa Raksasa dan berkata, "Jangan berkecil hati. Jika kalian tidak mendapatkan kapak atau palu dewa di masa depan, aku akan menemukan cara untuk mendapatkan senjata dewa untuk masing-masing dari kalian. Sekarang, aku memiliki banyak senjata artefak tingkat pertama dan kedua di tanganku. Kalian dapat menggunakannya terlebih dahulu." Setelah itu, Tanyun mengeluarkan semua senjata di cincin abadi dan membiarkan kedua klan dewa raksasa itu memilih. Setelah itu, Tanyun meminta kedua patriark untuk mengeluarkan kapak dewa dan palu dewa, dan dia membawa Sen Subing dan yang lainnya ke aula. Sen Subing mengerutkan kening dan berkata, "Suamiku, Yukin dan aku telah menghabiskan 360.000 tahun di pagoda Ling Xiao, tetapi kami masih belum menyentuh penghalang dewa manusia tingkat kedua. Tanpa buah dewa, kecepatan promosi kami benar-benar terlalu lambat." Yang lain juga mengangguk setuju. Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku tahu itu. Di luar adalah jurang para dewa. Pasti ada orang-orang. Hanya saja kita baru saja menghabisi Jiang Feixu belum lama ini. Jadi tidak aman untuk pergi keluar." Apa yang dikatakan Tanyun bukan tanpa alasan. Karena meskipun Sang Suseng, Bai Xuanqi dan yang lainnya mengejar serta melihat bahwa dia telah mati setelah memasuki gua menelan dewa, namun semua orang tahu bahwa 3 tahun yang lalu ada seorang lelaki tua terkenal yang membawa tubuh Jiang Feixu kembali ke kota Jianglong terlebih dahulu. Menurut perhitungan waktu, Raja Dewa Jianlong telah mengetahui bahwa putra kesayangannya sudah mati. Jadi semua orang berspekulasi bahwa sudah ada pasukan besar dalam perjalanan ke jurang para dewa. Karena itu di luar tidak terlalu aman. Sen Subing merenung sejenak dan berkata, "Suamiku, mengapa kita tidak pergi ke pengasingan dan berlatih dulu, lalu pergi keluar untuk menemukan buah dewa?" Tanyun mengangguk dan berkata, "Ya, aku juga punya niat ini. Belum terlambat. Mari kita mundur dulu dan setelah ranah ditingkatkan, ketika kita pergi keluar untuk menemukan buah dewa manusia dan ular dewa bumi, kita juga memiliki beberapa kemampuan perlindungan diri saat menghadapi musuh." Kemudian, Tanyun mengeluarkan pagoda Ling Xiao dan memasuki bersama semua orang untuk berlatih. Waktu berlalu, setengah tahun kemudian, kepala pelayan Jiang Wenyun yang memimpin 1 juta prajurit bertemu Zhang Qi dan 4 orang dalam perjalanan ke jurang para dewa. Pada saat yang sama, Zhang Qi dapat melihat bahwa Raja Dewa Jianlong sangat marah ketika dia mengetahui kematian Tuan Muda dan mengirim kepala pelayan untuk pergi ke jurang para dewa untuk menangkap si pembunuh. "Kamu bajingan tidak berguna!" Jiang Wengyun berteriak dengan marah. "Kalian ada banyak, tetapi masih tidak bisa melindungi Tuan Muda." Zhang Qi berlutut dalam kehampaan, air mata mengalir. "Tuan Kepala, aku tumbuh di bawah pengawasanmu. Aku mohon kamu membantu junior untuk membicarakan hal-hal di depan Tuan Raja Dewa. Tolong jangan habisi kami." 4 laki tua lainnya juga berlutut dan memohon dengan getir. Jiang Wengyun menghela nafas. "Kecuali pembunuhnya ditangkap. Dengan cara ini, aku dapat menyelamatkan hidup kalian. Jika pembunuhnya tidak dapat ditangkap, aku tidak dapat membantu sama sekali." Zhang Qi sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, "Tuan Kepala, pembunuhnya sudah mati." Alis putih Jiang Wengyun berkedut. "Jangan menipu kepala ini. Bawahan tidak berani berbohong." Setelah Zhang Qi berkata, dia buru-buru memadatkan gambar memori. Dalam gambar memori, Tanyun bergegas ke gua menelan dewa dengan tatapan tak berdaya. Segera setelah itu, di dalam gua terdengar teriakan kematian Tanyun. Setelah menonton gambar memori, Jiang Wengyun mengangguk dan berkata,
Tuan Raja Dewa sekarang telah berangkat untuk berperang melawan iblis wilayah luar. Tuan Raja Dewa tidak ada di mansion sekarang ini. Setelah Tuan Raja Dewa kembali dengan kemenangan, kepala pelayan ini secara alami akan membantu kalian untuk berbicara. Sekarang kembalilah ke mansion dengan kepala pelayan ini. Setelah itu, Jiang Wengyun memimpin pasukan dan terbang ke kota Raja Dewa Jianlong. Setahun kemudian mereka sampai. Bintang berubah. Dan 5 tahun kemudian, Raja Jianglong kembali dengan penuh kemenangan dan kembali ke istana. Setelah mengetahui bahwa pembunuhnya sudah mati, dia merasa lega. Bagaimanapun, balas dendam putranya dapat dianggap selesai. Dengan bantuan Jiang Wengyun, nyawa Zhang Ji dan 4 lainnya juga terselamatkan. Musim berganti, waktu seperti anak panah. Tanyun dan yang lainnya telah menghabiskan 39 juta tahun yang sangat lama di pagoda Ling Xiao. Selama periode ini, Tanyun butuh 5 juta tahun untuk menjadi dewa manusia tingkat kedua, butuh 10 juta tahun untuk menjadi dewa manusia tingkat 3, butuh 15 juta tahun lagi untuk melangkah ke dewa manusia tingkat 4. Untuk sisa waktu, ia mengolah tubuh tirani ruang dan waktu tahap kecil tingkat ke-19. Tanyun dapat merobek senjata artefak rendah tingkat ketiga, kecuali Ouyang Duantian, Guan Xuankong, Guan Xuankui, Wang Fuguchong, Tianlo, dan Wei-Kuan yang masih merupakan dewa manusia tingkat 3. Yang lainnya adalah dewa manusia tingkat 4 seperti Tanyun. Meskipun Shen Subing, kultivator tercepat, masih belum menyentuh penghalang tingkat kelima. Pada saat ini, Tanyun yang sedang duduk bersila, bangkit dan bergumam pada dirinya sendiri. Di masa depan, setiap kali aku meningkatkan ranah, itu akan memakan waktu lebih lama. Aku tidak bisa terus seperti ini. Kecepatan promosinya benar-benar terlalu lambat. Saatnya meninggalkan tanah rahasia dan menemukan buah dewa manusia. Oke guys, ceritanya sampai sini dulu ya. Kalau Mimin pas ngertiin novelnya tuh kayak gimana ya, geli-geli gitu loh. Kalau misal jadi bawahan Tanyun, si Tanyun dengan pedenya ngenalin punya banyak istri tuh, aduh, sayang sekali ya. Pada takut kan sama Tanyun guys, kalau berani mah, lah gila lu ini ya, poligami, pasti bilang gitu ya. Oke guys, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan, terima kasih.